Pemirsa, maraknya media sosial terkadang media sosial ini menjadi salah satu sumber informasi yang kadang-kadang menjadi referensi bagi masyarakat untuk menyebarkan kembali kepada masyarakat yang lainnya. Sebenarnya Bang Emrus, ada bahaya seperti apa yang mengintai saat masyarakat lebih percaya terhadap media sosial dibandingkan dengan media konvensional dan kemudian bergeser trennya? Saya pikir ya saya mengatakan bahwa kita kan sekarang berada pada euforia gitu ya tentang sosial media ini, karena ini masih baru masuk kita ke Indonesia dan kita seolah-olah berada pada suasana yang bebas menyampaikan, sehingga tanggung jawab responsibility itu hampir tidak dipegang. Seperti kalau kita bicara teori komunikasi sama dengan Abang katakan tadi, bahwa gatekeeping proses ada di tangan si pemegang akun tersebut. Dia terserah dia mau buat apa. Dia tidak punya kemampuan jurnalistik, dia tidak punya kemampuan kode etik jurnalistik, dan tidak punya kemampuan menyusun berita. Apa itu berita mana? Apa yang ada di pikirannya keluar, begitu. Dan itu kemudian di-retweet lagi atau katakanlah dikirim kembali oleh sesama yang berjaringan seperti itu, sehingga menjadi bergulir terus, seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, teori komunikasi mengatakan kalau itu menjadi suatu wacana akan terkonstruksi realitas sosial seperti apa yang ada dalam isi itu. Betul. Karena itu didialektikan terus. Padahal sebenarnya bisa hoax itu yang isinya dan lain-lain sebagainya. Karena mereka tidak punya tanggung jawab tentang itu. Oleh karena itulah saya pikir, saya pernah bilang ke teman-teman di DPR juga, bahwa apakah mungkin sekarang setiap pemilik Twitter itu atau akun apapun dimulai dengan nomor KTP. Oke. Misalnya dia 10 atau 100 yang dilarang, tapi dimulai dengan nomor KTP mereka, sehingga orang melakukan, bertindak dan bertanggung jawab. Oke, jadi ketahuan ya, tidak ada lagi akun-akun gelap, akun-akun anonim dan sebagainya. Kita tadi membahas saat jeda, Bang Enda, soal media sosial ini menjadikan antara ruang publik dan ruang privat ini batasnya semakin tipis. Banyak yang muncul di ruang privat, pembicaraan empat mata, kemudian direkam dan dimasukkan ke media sosial dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi ramai dan menjadi permasalahan. Padahal itu dibicarakan di ruang publik. Seperti apa fenomena ini yang terjadi? Mungkin yang jarang kita jarang kita sadari ya, bahwa sebenarnya kita memperlakukan media sosial ini hampir sama seperti kita memperlakukan kalau kita ngomong di warung kopi, misalnya di arisan-arisan, di pertemuan keluarga gitu ya. Yang berbeda adalah pada saat kita mengatakannya itu di media sosial, maka ada sebuah catatan permanen yang punya potensi untuk disebarkan ke ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu yang sama sekali tidak kita sadari. Kalau sekarang saya ngobrol bertiga misalnya gitu ya, apa yang saya ucapkan ini kan terlempar aja ke udara, kecuali kalau ada yang mereka atau yang memvideokan. Tapi kalau saya mengatakan hal yang sama, dengan gaya yang sama, dengan cara bercanda yang sama, tapi di media sosial, lalu kemudian ada orang yang melihat, walaupun saya bukan siapa-siapa misalnya, tapi tahu-tahu ada orang meng-capture. Capturean itu bisa disebarkan. Disebarkan sekarang bukan hanya lewat media sosial, lewat instant messaging, WhatsApp misalnya, dalam bentuk gambar, udah sangat gampang sekali. Tiba-tiba saya dimarahi oleh ratusan ribu orang, jutaan orang. Itu yang kemudian kita harusnya, punya potensi yang sangat berbahaya sebenarnya. Apa yang kita ungkapkan itu sekarang tidak bisa main-main lagi. Itu yang mungkin hilang. Jadi kalau tadi kembali ke bawah batas antara ruang private dan ruang publik itu, ada yang bilang gini, kalau sekarang masih pengen ada rahasia, satu-satunya cara simpan di kepala sendiri. Jangan di-share. Jangan sama sekali kita tuliskan, kita ucapkan. Satu-satunya ruang private kita ujungnya adalah ada di kepala pikiran kita sendiri. Baik, terima kasih Bang Emrus dan Bang Enda telah bergabung bersama kami pemirsa. Dan yang bisa saya singkat kali ini adalah masyarakat, terutama apalagi tokoh nasional maupun tokoh politik yang pembicaranya akan berpengaruh, lebih baik lebih berhati-hati lagi ya menggunakan media sosial.